Kuliner tradisional khas Makassar, surabi atau kue bikang kembali diminati masyarakat di momen bulan suci Ramadan. Di Dusun Bangkai, Desa Bangkai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, seorang penggiat UMKM bernama Ramlah konsisten memproduksi surabi dengan cara tradisional menggunakan tungku kayu bakar. Proses pembuatan surabi dilakukan langsung di rumah pribadinya pada Minggu 22 Februari 2026. Sejak pagi hari, Ramlah mulai menyiapkan adonan berbahan dasar ketan dan kelapa yang nantinya disajikan dengan saus santan dan gula merah. Tahap pertama dimulai dengan menyalakan tungku api menggunakan kayu bakar. Api harus dijaga tetap stabil karena menjadi kunci utama dalam proses pemanggangan. Setelah wajan yang terbuat dari tanah liat itu dirasa cukup panas, permukaannya diolesi minyak goreng agar adonan tidak lengket saat dipanggang. Adonan kemudian dituangkan ke dalam wajan tanah liat di atas tungku pembakaran. Dengan pengaturan api yang stabil, surabi dipanggang kurang lebih 2 menit hingga matang sempurna. Setelah matang, surabi diangkat dan disisihkan sebelum disajikan bersama kuah santan dan gula merah yang manis dan gurih. Ramlah juga mengaku awal mula dirinya membuat surabi hanya sekedar coba-coba. Namun endingnya berakhir menjadi bisnis yang cukup menguntungkan. Ramlah mengaku ia mendapatkan resep tersebut turun-temurun dari ibundanya. Nggak bisa dia terlalu anu juga. Apinya memang dia standar, maksudnya kalau menyala dimatikan. Ambil itu yang pada saat menit itu wah. Pas satu begini je. Tapi penghabisannya ini di. Iya. Penghabisan anu kasih kau aja. Kadang-kadang ini. Sampai pas susu sama. Siminya. Bisa terlalu anu. Nah, jadi ceritanya awal mula saya membuat surabi atau kue bikang ini berawal dari hanya sekedar coba-coba. Coba-coba akhirnya karena banyak peminat ya akhirnya meneruskan untuk berjualan saja. Dan kemudian saya coba untuk posting-posting. Alhamdulillah kadang tidak selesai saya posting, baru saya posting bisa langsung habis, terkeep. Dan akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan berjualan di momen bulan Ramadan ini sebagai menu takjil yang tidak pada umumnya. Iya. Kalau ketertarikan membuat surabi, pertama dia kan kue tradisional yang sudah tidak umum lagi dijual, apalagi dinikmati sama orang-orang pada umumnya. Kayak begitu. Kalau resepnya ini saya adopsi dari ibu sebenarnya, karena ibu itu hobinya memang membuat makanan, membuat kue. Jadi dari situ saya belajar juga mengembangkan dari informasi YouTube yang saya kembangkan. Tapi
resepnya itu dominan dari ibu. Kalau surabi yang awal mulanya itu saya sekedar coba-coba, saya coba-coba jual. Awalnya itu hanya sampai 20 biji, 30 biji, dan di bulan Ramadan ini di hari pertama itu saya sempat jualan sampai 30 biji, dan alhamdulillah di hari ketiga ini sudah meningkat sampai 100 biji. Harga per biji dari kue surabi ini saya jual dengan harga yang cukup murah, yaitu mulai dari porsi 5.000 satu bijinya. Lengkap dengan kuah santan dan kuah gula merah. Kalau untuk porsi satu biji surabi itu kurang lebih 2 menit. 2 menit karena dia pertama itu untuk api kita betul-betul atur supaya apinya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena suhunya ini dia harus stabil sehingga kematangan dari kue surabi ini juga maksimal bagus. Karena kita tahu kalau misalnya kita menggunakan tungku seperti ini dengan proses kayu bakar, itu kan dia tekstur apinya itu, dia kondisi api itu kadang tiba-tiba besar dan bisa jadi padam. Jadi kita memang betul-betul jaga ini kondisi api agar tingkat kematangan dari kue surabi ini juga bagus. Pelanggan yang paling sering membeli surabi itu hampir di semua kalangan sebenarnya, entah itu anak-anak, bapak-bapak, maupun dari anak-anak. Kue surabi ini semakin ramai juga dinikmati di momen bulan Ramadan ini. Jadi semakin banyak peminat selama bulan suci Ramadan ini. Kalau berbicara masalah tantangan, jelas tantangannya itu karena kue ini juga tidak bisa terlalu lama. Istilahnya ketika kita memprosesnya ini ada durasi waktu yang memang tidak boleh lebih dari itu. Misalnya dia hanya bisa bertahan kurang lebih sampai 10 jam. Kapan misalnya bermalam melewati 24 jam itu rasanya sudah akan berbeda dengan jenis makanan lain. Jadi itu yang apalagi yang menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk tidak bisa memproduksi terlalu banyak. Tentunya sebagai apalagi pembuat atau penjual, tentunya kita punya harapan yang besar sehingga kue surabi ini bisa dinikmati kapan saja. Jadi berharap suatu hari nanti ada stand tersendiri yang khusus membuat kue surabi. Jadi tidak dihiasi dengan jenis makanan lain, jadi khusus surabi atau bikang yang dimana orang bisa menikmati setiap saat. Jadi ada outlet tersendirinya yang rencana saya ingin siapkan. Puasa nggak sih? Itu emang
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.